Eh, Terima kasih sekali lagi Pak Misman. Berikutnya kita masuk kepada tertib acara yang berikutnya, yaitu sebelum masuk acara puncak, yaitu tausiah dalam rangka memperingati Muharram 1442 Hijrah. Kita akan melaksanakan kegiatan penyerahan paket santunan kepada siswa Madrasah Aliyah Negeri Kota Binjai. Dalam kontes ini adalah siswa yatim piatu atau siswa yang kurang mampu sebanyak 22 paket. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian yang berada di rumah, kita sama-sama bisa menyaksikan dekat di monitor kita seluruhnya, kita bersama. Mari sama-sama kita saksikan penyerahan paket santunan kepada siswa Madrasah Aliyah Negeri Kota Binjai. Nanti akan diserahkan oleh Ibu Kepala Madrasah, Bapak Ustaz, kemudian Bapak Ibu, Bapak Katibu, Bapak Ibu Wakil Kepala, dan beberapa guru nanti yang diminta untuk memberikan penyerahan santunan kepada siswa kita. Kepada anak-anakku sekalian, Ibu Kepala Madrasah, mari sama-sama kita berada di ruangan laboratorium untuk menyerahkan paket santunan kepada siswa kita. Ya, silakan Ibu panitia untuk mengambil mengkondisikan. Ya, di sini atau di luar? Mana bagusnya? Di luar tapi nggak apa ya? Tersorot enggak, Pak Dedi? Nggak terapa? Dia maunya Bapak itu mau di luar. Dan saya bilang sekarang kita di dalam aja ya. Hanya di luar. Saya panggil nama-nama itu ya. Iya, perlu sampai. Iya, perlu Bapak sampaikan nama-nama yang akan menerima santunan. Yang pertama M. Andika di sini nampak. Iya, di sini. Di sini aja bukan. M. Andika mau Diana berasal dari kelas 12 IS. Kemudian M. Ade berasal dari 43. Berikutnya Alvin berasal dari 4. Fatir berasal dari IA. Kemudian Ilham Sadeja sendiri berasal dari 11 Surabaya. Yang Ilham Kumbang berasal dari kelas berasal dari kelas Nah, Kira ini berasal dari Pulau Kira. Berasal dari satu. Kira Utami berasal dari kemudian Nuri Atina berasal dari 11 Nina Rizky berasal dari Bogor. Asi Sukman berasal dari Bogor. Kemudian Rizky berasal dari Kemudian Kemudian Bagus Kurniawan berasal dari 12 MIA 2. Demikian nama-nama siswa yang menerima paket bingkisan. Pada Ananda, ya, perlu saya sampaikan kembali bahwa santunan kepada anak-anak kami, siswa Madrasah Aliyah Negeri Kota Binjai yang berstatus yatim piatu dan kurang mampu itu berasal dari donasi Bapak Ibu Dewan Guru Madrasah Aliyah Negeri Kota Binjai, kemudian orang tua siswa yang ikut mendonasikan rezekinya, serta dari PT paket internet dari
PT Aksiata ya, Aksiata dalam hal ini produk yang diberikan kepada Madrasah Aliyah Negeri Binjai yaitu produk Aksis ya, kartu Aksis, kartu paket. Jadi kepada Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian yang menerima kartu paket ini hanya simbolis yang diberikan oleh Ibu Kepala Madrasah pada kesempatan hari ini, dan berikutnya seperti yang disampaikan tadi akan kita jadwal untuk seluruh siswa menerima paket tersebut. Jadi kepada Bapak Ibu wali kelas nanti boleh kita akan mendudukan kembali jadwal tersebut. Baik Bapak Ibu, mari kita saksikan bersama penyerahan bingkisan.
Ini paket belajar dari beda-beda 2 bulan. Oke, selamat ya. Sehat-sehat. Baik, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian yang berada di rumah. Demikian tadi penyerahan bingkisan santunan untuk siswa kita yang yatim piatu. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh madrasah ini bermanfaat untuk siswa kita. Semoga kita berharap doa dari anak-anak kita bahwa seluruh keluarga besar madrasah
sekalian negara Kota Binjai mendapat dalam kondisi sehat walafiat, mudah rezeki, dimudahkan urusan. Baik Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, langsung saja kita masuk ke acara puncak, yaitu tausiah agama dalam rangka peringatan 1 Muharram 1442 Hijrah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz kita Bapak Haji Irfan Yusuf SPDI. Semoga nanti apa yang disampaikan Bapak Irfan Yusuf bisa menjadi catatan bagi kita sehingga bisa meningkatkan amal ibadah kita dan lebih baik lagi nantinya ke depan. Demikian kepada Bapak Ustadz, kami persilakan waktu dan tempat untuk memberikan tausiah kepada kita semua sebagai pencerahan untuk kita bersama. Kepada Bapak Ustadz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukurlah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai, Ibu Evi Nulinda SPDI MM. Yang sama kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Binjai atau yang mewakilinya. Kemudian yang kami hormati Bapak KTU, para wakil-wakil kepala sekolah, para guru, staf pengajar, dan tata usaha. Yang kami hormati para orang tua, siswa yang saat ini mengikuti acara Tahun Baru Islam ini melalui media Zoom. Dan yang kami sayangi anak-anak kami sekalian. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi menjelang siang ini kita dapat memanfaatkan media Zoom ini untuk melaksanakan kegiatan perayaan peringatan Tahun Baru Islam. Bagaimana yang disampaikan oleh Ibu Kepala Madrasah tadi, bahwa ini sudah merupakan agenda tahunan. Dan alhamdulillah, walaupun dalam kondisi pandemi, dalam situasi kita tetap dapat menjalankan program ini. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan buat madrasah yang kita. Karena sahabat dan pengikut agamanya sekalian, mudah-mudahan kelak di yaumil akhir beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, seorang gubernur menerima surat dari negeri tetangga jiran yang kebetulan negeri itu adalah negeri non-muslim. Dan di surat itu, karena merupakan surat resmi, surat itu bertanggal dan menggunakan penanggalan Masehi. Lantas gubernur tersebut mengusulkan kepada Umar bin Khattab, kenapa Islam, pemerintahan Islam, kekhalifahan Islam tidak membuat penanggalan sendiri?
Jadi dalam setiap administrasi surat menyurat pemerintahan atau kekhalifahan Islam, surat itu tetap bertanggal. Maka Umar mengumpulkan para sahabat, kemudian mendiskusikan hal ini, dan semua sahabat sepakat bahwa pemerintahan Islam harus mempunyai kalender penanggalan sendiri. Tinggal mendiskusikan dari mana mulai dihitung penanggalan kalender Islam. Berbagai saran muncul. Ada yang mengusulkan dari maulidnya Nabi Muhammad, akhirnya Nabi Muhammad SAW. Namun akhirnya ini mendak. Kemudian diusulkan dari peristiwa nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Setelah berbagai masukan, masing-masing memberikan pendapat, akhirnya saat ini juga mendak. Ada yang mengusulkan dari peristiwa wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya ini juga tidak diterima. Dan kalau seandainya ini diterima, mungkin nama tahunnya nggak tahun Hijriah, tapi tahun Tahiyah. Maka akhirnya semua sepakat bahwa perhitungan kalender Islam itu dimulai dari peristiwa hijrah. Hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW dari kota Mekah menuju kota Madinah, dan tahunnya pun disebut dengan tahun Hijriah. Anak-anakku sekalian, kita ketahui bersama bahwa peristiwa hijrah ini dilakukan Rasul lebih karena keterpaksaan. Kenapa? Karena Rasul pernah menyampaikan ungkapan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kata Rasulullah, alangkah baiknya Makkah engkau sebagai sebuah negeri, dan betapa aku sangat mencintaimu sebagai sebuah negeri. Kalau tidak karena penduduk Mekah ini memusuhiku, aku tidak akan pernah meninggalkan kota. Itu menunjukkan betapa kecintaan Rasulullah kepada tanah kelahiran, dan betapa Rasul mengetahui betapa istimewanya kota Mekah. Namun karena situasi sudah tidak memungkinkan, waktu itu sahabat-sahabat yang menjadi pemeluk agama Islam terus mendapatkan tekanan, intimidasi, sampai kepada penyiksaan, bahkan embargo ekonomi. Pedagang-pedagang waktu itu siapa saja yang berdagang melakukan transaksi jual beli kepada pengikut-pengikut Muhammad, mereka ancam, bahkan mereka siksa. Akhirnya orang Islam tidak punya uang, tapi tidak bisa jual beli. Puncaknya ada penyiksaan yang dilakukan, termasuk kepada Bilal bin Rabah. Kemudian ada seorang wanita yang teguh keimanannya, Sumayyah binti Khayyat, yang ketahuan menjadi pengikut Muhammad, statusnya budak, ketahuan oleh tuannya, diseret-seret dengan menggunakan kuda bersama suami dan anaknya, diikat tangannya, dihubungkan ke seekor kuda, diseret-seret keliling kota Mekah. Jadi tontonan orang, dan waktu itu luka-luka di sekujur tubuhnya. Puas? Tidak. Mereka ikat, mereka paksa meninggalkan ajaran Muhammad, dicambuk, tetap tidak mau meninggalkan ajaran Rasulullah. Akhirnya yang terjadi, Sumayyah di depan suaminya dan anaknya, akhirnya beliau disiksa dengan cara dipanggang satu tombak, ujung tombak itu lebih kurang 2 jam, merah membara, kemudian ditusukkan ke kemaluan Sumayyah. Mereka dorong tombak itu beramai-ramai tembus hingga ke leher Sumayyah. Dan akhirnya dalam sejarah tercatat dengan bintang emas, Sumayyah binti Khayyat, wanita pertama yang mati syahid. Karena sudah sedemikian parahnya penyiksaan yang dilakukan, maka Rasul putuskan kita tidak bisa lagi bertahan. Nanti akan semakin banyak korban. Akhirnya dengan izin Allah diputuskan hijrah. Hijrahnya pun pindahnya itu bertahap, bergelombang. Orang dulu berangkat 3 orang, juga dihindari pantauan orang-orang kafir. Mereka juga menghindarkan dengan sampai Muhammad pindah ke tempat yang lain, karena nanti kalau dia berpindah ke tempat lain dikhawatirkan Islam ini makin berkembang. Makanya malam berangkatnya tengah malam 4 orang, 6 orang, bukan rame-rame, sampai British, rame-rame enggak. Berangkatnya bergelombang. Hingga sudah berapa banyak yang berangkat, akhirnya tibalah giliran Rasulullah SAW dengan Abu Bakar Siddiq.
Dan akhirnya ini terdengar oleh orang-orang kafir. Di malam Nabi akan berangkat menuju ke kota Madinah. Saat itulah, sebelumnya memang hijrah itu ke Thaif, tapi gagal. Akhirnya diputuskan Nabi Madinah. Nanti saya ceritakan kenapa Nabi memilih Madinah. Akhirnya malam itu dipantau oleh orang-orang kafir. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Hudzaifah, dan Abu Lail, termasuk Abu Bibirin, Abu Dambur, semuanya rapat memutuskan bahwa Muhammad tidak boleh kita biarkan pindah. Nanti Islam ini akan terus berkembang. Karena start keberangkatan dari rumah Ali, akhirnya malam itu dikepunglah rumah Ali. Nabi waktu itu Abu Jahal mengambil 12 pemuda dari 12 suku yang ada di kota Makkah untuk mewakili tiap suku. Mereka ingin semua suku ini menancapkan pedangnya ke tubuh Nabi agar tidak ada tuntutan, menunjukkan bahwa semua suku menginginkan kematian. Akhirnya malam itu dipantau dan Jibril kasih tahu Rasul. Akhirnya Rasul bilang sama Abu Bakar, nanti malam setelah kondisi betul-betul kondusif, kau berangkat ikut ya. Ali, nanti aku pura-pura tidur di atas tempat tidur ini. Ketika mereka lengah, kau gantikan aku tidur di tempat. Nanti kami berangkat, kau yang gantikan aku di sini untuk mengelabui mereka. Kata Ali, siap. Apa itu? Loyalitas. Padahal Ali tahu, ini yang diincar Rasulullah. Ketika orang melihat Rasul tidur di situ, Rasul berangkat, Ali suruh gantikan. Berarti Rasul berangkat, Abu Bakar berangkat, tinggal Ali, mereka masuk, kalau langsung tikam, aku yang mati. Tapi kata Ali, siap Rasul. Itu loyalitas. Ada Ali nawar-nawar, Abu Bakar ini namanya Rasul, lu kan ada lebih tua. Makanya ada dekat kematian, gak ada itu tawaran. Siap kata Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Rasul pun naik ke atas tempat tidur, dia tutup wajahnya dengan selimut mantel berwarna hijau. Orang-orang kafir yang 12 orang tadi memantau dari luar, melihat dari kejauhan, itulah yang bahasa Indianya kenjiro, jauh. Kemudian Rasulullah harus tahu bahasa India. Jadi setelah ketika mereka mulai memantau, yang masih muda. Dan itulah Rasul bolak-balik memohon kepada Allah SWT, dan Rasul membacakan satu ayat di dalam surah Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa awsaynahum fa hum la yubsirun. Kami jadikan di depan mereka dinding, di belakang mereka dinding, sehingga mereka punya mata, tapi mata mereka tidak bisa melihat. Lama-kelamaan gelap. Gak nampak lagi Rasul yang di belakang. Ya, waktu ceramah gini di Sumatera ada yang menunjukkan, Pak Ustaz, itu ayat boleh dibaca kalau ada razia polisi. Kalau dia gitu. Saya tanya, maksud gua apa? Di polisinya gelap, nggak nampak kita lewat. Gua punya SIM apa enggak? Nggak ada, nggak bisa kalau melanggar peraturan, nggak mempan yang itu. Jadi kan bisa, nggak bisa. Tapi itu cuma coba lah membawa lewat juga. Akhirnya gelap. Ketika mereka sudah lengah, Rasulullah berkata, Ali, kau gantikan aku. Mereka pun memeluk Ali, Abu Bakar memeluk Ali, Rasul dan Abu Bakar pun keluar. Orang kafir semua gelap pandangannya. Saat itulah Rasul mengambil segenap pasir dan melumuri mereka, sehingga mereka semua tertidur. Saat itulah Rasul pergi meninggalkan rumah Ali dan tidak menggunakan sendal. Jalannya berkinjit untuk tidak meninggalkan telapak kaki bekas jejak. Setelah lewat tengah malam, terbangunlah Abu Jahal terkejut. Kok semua anggotanya tertidur semua? Akhirnya dia bangunkan, kata anak buahnya, udah kita masuk aja lah bos. Nanti lengah kita lepas pula, itu masih ada di atas tempat itu. Padahal yang tidur Ali. Mereka buka pelan-pelan, pedang terhunus. Ketika itu mereka dekati, mereka buka mantel. Ketika mereka mau menjamkan pedang terkejut, ternyata yang tidur adalah Ali bin Abi Thalib. Di mana Muhammad? Langsung dia berkata. Ali menjawab, ini. Kata dia dulu bahasa Indianya gitu kan. Di mana Muhammad? Ini saya tidak tahu katanya. Akhirnya ditinju wajah Ali hingga muncrat darah dari hidungnya, dan dia dibawa ke pinggir Ka'bah, disiksa, dipaksa memberitahu kemana Muhammad. Tapi Ali tetap ungkap seribu bahasa. Paniklah waktu itu Abu Jahal, dia pergi ke rumah Abu Bakar,
disambut oleh putri Abu Bakar yang bernama Asma. Di mana ayahnya? Saya tidak tahu. Ditampar sekuat-kuatnya hingga putus anting-antingnya dan merah wajahnya. Saat itulah naik ke bukit Jabal Abi Quraish. Disitulah berteriak Abu Jahal, siapa saja dapat menangkap Muhammad hidup atau mati, 100 ekor unta. Menyebarlah orang kafir mendengar 100 ekor unta itu. Akhirnya Jibril memberitahu Rasulullah yang dikejar oleh orang kafir sampai di kaki sebuah bukit yang bernama Jabal Sur. Di Mekah itu banyak jabal, bukit gunung-gunung. Di Batu ada bukit dua yang tertinggi, Jabal Sur dengan Jabal Nur. Saya doakan anak-anakku semua, keluarga besar nanti bisa berangkat. Amin ya rabbal alamin. Gak ada yang gak mungkin. Ya, yang penting berdoa, kemudian terus bermunajat, mohon kepada Allah, banyakkan baca surat Al-Hajj, surat Ar-Rahman, dan surat Tanah. Ya. Surat cincin itu dibaca-baca semua. Surat-surat cincin gelang bawa ke tubuh emas, insya Allah nanti berangkat dari sini. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian, kemudian seluruh siswa yang ada di rumah, akhirnya kata Rasulullah, gimana Abu Bakar? Kita dikejar, kita naik ke sana. Ke atas bukit Jabal Sur. Di sana ada gua, kita bersembunyi. Lebih kurang tingginya sekitar 150 meter. Tidak naik di tengah dinginnya suasana malam. Mekah itu kadang kalau sudah lewat tengah malam dingin, terlalu dingin. Kalau siang panas, terlalu panas. Tengah keheningan malam itu, dalam cuaca yang dingin menusuk tulang mereka, daki bukit yang begitu tinggi. Ya, itu sekarang sama penziarah. Kalau orang umroh, orang haji, itu dibawa ziarah itu. Nah, orang ngambil foto di balik bukit Jabal Sur karena ada sejarah. Gitu. Dan kalau naik ke atas sekarang bisa, ada tangganya itu dibuat jalan untuk naik ke atas. Kira-kira kalau sampai ke puncak guanya itu sekitar 1 jam. Kalau turunnya tidak sampai 1 menit, bagi yang mau lompat, ya, sudah langsung disambut sama kebun di bawah itu. Akhirnya kata Abu Bakar sampai di pintu gua, Ahmad kau tunggu di sini. Biar aku periksa dulu gua. Aku khawatir ada binatang buas di dalam. Seandainya ada binatang buas, biarlah dia menerkam kuasa Rasul. Lihatlah kecintaan sahabat kepada Rasul. Masuk Abu Bakar, cek. Ternyata tidak ada binatang buas. Yang ada hanya lubang-lubang binatang berbisa. Ditutupi, dikoyanginya mantel. Akhirnya Rasul disuruh masuk. Nah, guanya sangat sempit. Gak bisa dua-dua duduk, gak bisa dua-dua berbaring. Terpaksa posisinya satu duduk, satu berbaring. Yang duduk waktu itu Abu Bakar, Rasulullah berbaring. Dia letakkan kepalanya di paha Abu Bakar. Dan akhirnya Abu Bakar itu kan memang jadi mertua Rasul. Saat itu tiba-tiba datang seekor laba-laba bikin sarang di pintu gua. Dan merpati pun berteduh persis di pintu gua. Tengah keheningan malam terdengar suara orang-orang kecil. Oh, ini jangan-jangan naik ke atas, ini naik ke atas. Mereka daki ke bukit sampai di depan pintu gua berdebat di situ. Rasul kelelahan. Maka dengar suara orang kafir itu. Akhirnya ulah itu menggigit telapak tangan Abu Bakar. Ditahankan Abu Bakar demi menjaga Rasul. Di luar suara orang sudah ramai. Dan Abu Bakar sedikit pun tidak mengeluarkan rintihan rasa sakit itu. Kenapa? Demi menjaga Rasul dan agar tidak terdengar oleh orang kafir. Karena begitu sakitnya, lama-lamaan netes air mata Abu Bakar jatuh di pipi Rasulullah SAW. Terasa hangat, Rasul terbangun. Rasul bilang sama Abu Bakar, ya Abu Bakar, la takhaf tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan takut, jangan sedih. Allah pasti bersama kita. Mati Abu Bakar, kok nggak tahu masalah, kok itu salah takut. Padahal udah bengkak tangannya. Akhirnya Bapak Ibu dan anak-anakku semua, orang kafir di luar berdebat. Aku yakin Muhammad di dalam. Sebagian yang lain bilang tak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Pakai logika. Kalau memang Muhammad baru masuk ke dalam, ini sarang laba-laba rusak. Rupanya itu maksud Allah dikirimnya laba-laba bersarang, bikin sarang itu. Kalau ada orang baru masuk, ini telur merpati ini pasti pecah bertiga. Merpati jadi salah satu binatang kesayangan Rasulullah SAW.
Akhirnya mereka pergi, tidak yakin mereka Muhammad di dalam. Kemudian barulah Abu Bakar menceritakan kepada Rasulullah bahwa di bulan itu dipukul, mati. Kemudian Rasul berdoa, dia keluarkan air liurnya, dia usap ke telapak tangan Abu Bakar, hilang rasa sakitnya, kempes rambut tangan Abu Bakar. Kenapa Ustaz? Itu mukjizat. Kalau air liur dia, aku nggak jamin itu. Nah, pula. Kawannya lagi dia sini, bismillah, ada akhir muntah kawan minta penyakit baru. Jadi bapak-bapak, ibu dan anak-anakku sekalian, berapa malam Nabi dalam gua itu sembunyi? 3 malam. Makannya gimana ya Rasulullah? Anak-anak Abu Bakar mengantarkan secara bergantian. Kadang Abdullah bin Abu Bakar pura-pura menggembala kambing, nanti diparahnya susu di antaranya mereka. Kadang Aisyah yang mendaki ke atas, kadang-kadang Asma. Setelah 3 malam, situasi aman, orang kafir tidak yakin lagi bisa menemui Rasul, akhirnya mereka putuskan lanjutkan keberangkatan ke Madinah. Abdullah bin Abu Bakar membawa seekor unta, putra Abu Bakar lengkap dengan perbekalan. Akhirnya mereka pun berangkat. Anak-anakku, jalannya pun tidak jalan yang normal, diambil jalur pesisir pantai untuk menghindari bertemu dengan 2 bulan perjalanan, mestinya normal 1 bulan. Di Madinah, seorang Islam yang udah duluan sampai di sana dan pengikut-pengikut Nabi yang di Madinah panik. Ini Nabi nggak sampai-sampai. Apa ketangkap ini? Jangan-jangan terbunuh. Harap-harap cemas. Setelah 2 bulan, mereka lihat ada 2 bayangan sosok manusia jalan dari arah kota Mekah. Disitulah mereka menjerit, Muhammad tiba, Muhammad tiba. Itulah di Kuba, daerah Kuba, Madinah. Sekarang dibangun masjid, namanya Masjid Kuba. Masjid pertama yang dibangun di Rasulullah. Muhammad tiba, orang Madinah ini banyak yang udah jadi orang Islam, nerima dakwah Nabi, tapi belum pernah ketemu Nabi. Karena rindunya mereka kepada Nabi, berkumpul mereka semua. Yang mana Muhammad? Yang mana Muhammad? Yang jalan 3 orang. Akhirnya kedua-duanya turun dari kuda, dituntun kuda itu. Abu Bakar pengertian sekali. Dia buka serbannya, dia naungi kepala Rasulullah SAW, seolah Abu Bakar memberi kode. Yang inilah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Akhirnya semua menyambut dengan syair yang sampai sekarang syair itu terkenal. Itulah syair. Tala'a badru alaina min syariyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Akhirnya diterimalah kehadiran Rasul, dan Rasul pun sejak itu tinggal di Madinah selama 10 tahun sehingga akhirnya beliau wafat. Anak-anakku semua, ternyata agama kita ini dibangun dengan tetesan darah, keringat dan air. Lihat perjuangan Rasul dan Abu Bakar. Lihat pengorbanan seorang Bilal bin Rabah. Lihat pengorbanan Sumayyah binti Khayyat dan sahabat-sahabat lainnya. Hijrah dulu tidak ada bus. Hijrah dulu tidak ada pesawat. Perjalanan 1 bulan, 2 bulan. Mereka jalan. Kenapa Nabi memilih Madinah? Madinah ini kota pelabuhan, anak-anak. Pedagang-pedagang dari Eropa, Cina, India, itu berlabuh di Madinah. Nabi betul-betul jenius. Kalau Madinah kita kuasai, dakwah berkembang, ini pedagang-pedagang pulang ke negerinya masing-masing. Mereka akan jadi juru-juru dakwah baru yang mengembangkan agama di negeri masing-masing. Dan ternyata strategi Nabi itu terbukti. Sehingga akhirnya sekarang Islam berkembang sampai ke benua Eropa, Afrika, masuk benua Asia, sampai juga ke Sungai Rembang, Eropa, sampai juga ke Tunggurono, sampai hari ini. Artinya apa? Hijrah, tapi tetap dengan strategi. Nah, terkait tema kita hari ini, Ibu Kepala Sekolah dan guru-guru mengajak kita, mari hijrah untuk menjadi insan yang lebih baik. Hijrah kita tahu, berpindah. Makna hijrahnya ada 2, ada hijrah secara harfiah, pindah tempat. Artinya apa? Ke depan anak-anakku, jangan takut meninggalkan kampung halaman. Kenapa tidak hijrah kalau memang untuk lebih baik? Kalau anak-anakku ada cita-cita mau masuk ke ITB, memang harus tinggalkan kampung. Saya kepingin sekali ke UGM, Ustaz. Mantapkan hati, ikuti nanti jalur undangan, lulus, tinggalkan Binjai, berangkat ke UGM.
Yang kepingin Ustaz nanti di Brawijaya. Jangan takut meninggalkan kampung halaman untuk mencapai sebuah cita-cita. Nabi kurang apa cintanya kepada Mekah, tapi karena Nabi berpikir untuk kemaslahatan umat, kemudian Nabi berpikir untuk perkembangan Islam ke depan, Nabi memilih. Orang sesahabat ada namanya Agus Suryakati. Terakhir pangkatnya kalau saya tidak silap Letnan Jenderal. Karena beliau berani meninggalkan stabat, kemudian beliau ke Jakarta, kemudian ikut akademi militer, sehingga akhirnya menjadi seorang Letnan Jenderal. Mungkin kalau beliau tetap bertahan di stabat, belum tentu. Bukan cuma sukses pulang kampung jadi Letnan Jenderal, bahkan pulang kampung bawa bela Sekira. Kenapa? Karena keberaniannya untuk itu. Sementara kita masih bela sungkawa dan sebagainya. Makanya kadang-kadang hijrah secara fisik itu perlu. Ada orang Tanjung Pura, Pak Johar Arifin, sekarang jadi anggota DPR RI. Nah, beliau berani meninggalkan kampung halamannya. Beliau pernah memimpin PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Beliau pulang kampung, beliau mencoba untuk bangun lagi kekuatan bangsanya di sini. Akhirnya beliau bisa duduk menjadi anggota DPR. Dari dapil sih. Ada kalanya hijrah itu memang diperlukan. Ustaz Somad aslinya itu kan beliau asal. Tapi karena beliau berani untuk hijrah, semula sekolah di Darul Arafah, kemudian pernah di Wisma Ali, terus pindah-pindah sekolah, sehingga akhirnya berani hijrah sekolah ke Al-Azhar Kairo, kemudian ke Sudan, dia sekarang. Mungkin kalau beliau bertahan di sini saja, di asahan saja, belum tentu menjadi Ustaz Somad yang seperti sekarang ini. Jadi hijrah secara fisik ada kalanya memang diperlukan. Anak-anak coba gantungkan cita-cita setinggi langit. Tidak usah khawatir. Perkara rezeki kembalikan kepada Allah. Untuk pendidikan, insya Allah kalau kalian sungguh-sungguh, ada saja itu. Jangan pernah berpikir saya anak yatim mau dari mana. Kalau pendidikan, ada beberapa rahasia rezeki. Ini pengalaman yang sudah saya dapat. Satu rumah untuk anak dan istri. Kadang-kadang kami ini yang udah punya rumah, sekarang kami berpikir, kok bisa bangun rumah ini? Padahal anak-anak semua sekolah, gaji biasa-biasa saja, tapi Allah kasih aja rezeki. Satu lagi untuk pendidikan ini. Kadang-kadang banyak orang tua yang dia sendiri sekalipun hidup tanpa suami, anakku kok bisa sarjana? Jalani usaha, gantungkan cita-cita setinggi langit. Kalau perlu hijrah. Kalau memang hijrah, seperti Nabi, perhitungan harus matang. Kenapa harus ke Madinah? Udah diperhitungkan lagi semua. Jangan beraninya kayak berani babi, nyerodok, aja nggak punya perhitungan, asal pindah, terakhir pulang di gembel. Makanya memang hijrah secara fisik ada kalanya memang beda. Nah, yang jauh lebih penting kata ibu kepala sekolah tadi, ibu kepala madrasah, hijrah secara mental. Ini yang lebih penting. Coba dari mulai bulan Maret sampai hari ini, kita masih merasakan bagaimana pandemi. Luar biasa, dampaknya luar biasa. Kemarin Ustaz Somad bilang ini junudullah, tentara Allah, COVID. Kalau dulu tentara Allah yang kita tahu cuma 3, air, api, angin. Sekarang ada virus. Dari zaman Nabi dulu, virus ada. Cuman perkembangannya paling di satu wilayah, satu kegubernuran, provinsi, satu negara, atau beberapa negara. Ini pandemi seluruh dunia. Karena ada dampak. Paling tidak seluruh benua. Walaupun di benua itu tidak semua juga negara-negara merasakan. Tapi ada secara umum mayoritas kena. Makhluknya kecil sekali. Nggak bisa disaksikan dengan mata kepala. Harus pakai mikroskop. Apa hikmahnya ini? Allah mau tunjukkan. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Ciptaanku nggak ada yang sia-sia. Dan Allah menciptakan COVID ini pasti punya maksud. Harus kita yang mencernanya. Apa maksud Allah? Yang pertama Allah tunjukkan, jangan sepelekan yang kecil. Makhluk kecil tapi bisa memberikan dampak yang luar biasa di dunia. Makanya nggak selamanya kecil lemah. Dan tidak selamanya besar itu pasti kuat. Makanya saya pun cari istri yang kecil.
Nah, wah jadi itu film. Ada perhitungan kalau bikin baju, meterannya nggak banyak, dia agak lebih hemat ya. Maka anak-anak bisa sekalian kecil tapi punya kekuatan. Maaf ya, ada binatang kata orang namanya temu. Orang Melayu bilang tungau, kecil, tapi masih bisa dilihat. Tapi kalau dia udah beraksi, geger satu rumah tuh dibuat. Raja Namrud dulu tewasnya gara-gara makhluk kecil, kalah. Sombong, angkuh, dibakarnya Nabi Ibrahim hidup-hidup. Satu ketika Allah kirim lalat. Lalat ini rupanya ada yang jenisnya memang cuma mengganggu saja, membawa kotoran, membawa bakteri. Tapi ada juga lalat yang kalau dia hinggap, digigitnya kita lebih gatal lagi daripada nyamuk. Ini yang jenis seperti itu. Berterbangan di depan wajah Raja Namrud, ditepuknya mengelak. Di tepisnya datang lagi balik, pindah tempat diikuti, masuk lagi dia ke kamar, tetap ikut lalat. Akhirnya panik, keluar, tetap diikuti, masuk ke lorong hidup, digigit lalat itu rongga-rongga hidupnya 3 hari. Akhirnya terus naik sampai menuju ke rongga otaknya, gak tahan lagi Raja Namrud sakitnya. 2 versi sejarah mengatakan, satu versi mengatakan dia benturkan kepalanya ke dinding, satu versi mengatakan dia ambil besi, dia pukul kepalanya hingga pecah. Akhirnya tewas. Raja Namrud dengan kekuasaan yang luar biasa, matinya cuma gara-gara lalat. Dulu saya dengar di Setabat, ada juga preman. Katanya dibacok, gak mempan, ditembak, gak mempan, digigit nyamuk, tinggal. Kena demam berdarah. Makanya jangan sepelekan makhluk. Nggak tahu, Allah wa'alam. Cuma Allah yang tahu apa maksudnya dia ciptakan makhluk ini. Tapi mungkin manusia sudah terlalu banyak yang sombong. Sudah terlalu banyak yang tahu. Banyak manusia yang sudah melupakan Allah, nggak turun-turun hujan, mikirkan bagaimana bikin hujan buatan. Padahal Allah sudah sediakan medianya, nggak turun hujan ya istisqa. Orang lupakan itu. Ajukan ke pemerintah proposal, buat hujan buatan, biayanya sekian miliar. Ada yang ngatur alam ini Allah. Hujan-hujan istisqa. Tapi Allah, orang sudah mulai tinggalkan. Keangkuhan karena ilmu, keangkuhan karena kekayaan, keangkuhan karena kekuasaan, menjadikan manusia merasa lebih hebat. Kadang-kadang Fir'aun sudah tidak ada, tapi jiwa Fir'aun itu masih ada pada manusia. Allah tunjukkan, jadi hidupkan makhluk yang kecil, tapi bisa melumpuhkan kekuatan. Ini pelajaran. Dampak yang dia timbul dari bulan Maret, gara-gara makhluk yang sekecil itu, waktu itu sempat orang gara-gara makhluk yang sekecil itu haji tahun ini gagal. Gara-gara makhluk yang sekecil itu sekolah kita jadi seperti ini. Karu-karuan. Tapi saya tadi bilang sama Bapak guru biologi kita, ini Allah sayang sama kita. Mungkin kalau kita tidak ada pandemi ini, kita nggak pernah mau belajar bagaimana sistem bertemu tatap muka melalui Zoom. Akhirnya jadi ilmu juga ini. Akhirnya manusia terus berpikir bagaimana anak di rumah tapi tetap belajar. Sampai diupayakan pihak sekolah, ada bantuan dari salah satu PT. Ya kan, bantuan gratis. Itu manfaatkan betul-betul untuk sekolah. Nah sekarang saya minta anak-anak jadilah anak-anak yang tidak seperti anak-anak biasa. Jadilah anak-anak yang luar biasa. Artinya bagaimana? Anak-anak yang biasa itu kan setelah belajar daring, akhirnya lebih concern kepada gamenya, lebih concern kepada lebih memanfaatkan YouTube untuk hal-hal yang nggak penting. Tapi anak-anak bagaimana kita luar biasa, beda dengan anak-anak yang lain. Walaupun di rumah, tapi ilmu kita nampak. Tapi itulah dampak yang ditimbulkan. Oh, kalian kan
bisa merasakan juga, gara-gara makhluk kecil kayak gini, semua mak-maknya ini ngurus bunga dari rumah. Belanja bunganya pun naik. Asal pergi ke sawit, jumpa lompong, cabut, tanam pun. Jumpa pakis, cabut, tanam pun. Rupanya pakai sayur ya. Jadi biaya bunga pun semakin meningkat. Nah, gara-gara makhluk yang sekecil itu, anak-anakku sekalian, hari ini orang biaya belanja meningkatkan imun tubuh bertambah. Beli vitamin dan lain sebagainya. Artinya ini kita resapi. Kita anggaplah ini musibah. Tapi kaitannya dengan hijrah, mungkin Allah mau kita segera hijrah. Hijrah secara mental, mungkin selama ini ibadah kita yang masih kurang, harus kita tingkatkan. Mungkin selama ini zikir kita kurang, harus lebih kita tingkatkan. Mungkin selama ini kita kurang dekat dengan Al-Quran, harus kita tingkatkan. Kenapa? Yang tingkatkan COVID itu dia. Hari ini kabarnya, penyebarannya makin parah. Meningkat terus. Tapi tidak akan bergerak satu makhluk pun di bumi Allah ini kan tanpa izin dia. Makanya kita dekati yang menciptakan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Cara kita mendekatinya, lakukan hal-hal yang dicintainya. Zikrullah, memperbanyak qiraat Al-Quran. Kalaupun seandainya kita punya handphone di rumah, kita suka buka YouTube. Bagaimana kata Ustaz Somad jadi santri tanpa pesantren? Kita tetap nyantri walaupun tidak di pesantren. Pesantrennya ya, gunakan media sosial ini. Buka YouTube itu channel-channel. Terserah siapa yang kamu sukai. Adi Hidayat kan? Suka dengan Buya Yahya, suka dengan Ustaz Somad kan, Khalid Basalamah kan, terserah. Bukan harus mengikuti pahamnya, tapi ilmu-ilmunya kita ambil. Kalau perlu kalian programkan, aku belajar di rumah dari pokoknya aku dari habis zuhur sampai jam 2, aku harus belajar, aku buka salah satu YouTube. Ustaz siapa? Temanya apa? Hijrahlah, dari mulai sekedar lebih banyak main game, daripada sekedar lebih banyak melihat hal-hal yang nggak penting, daripada hanya sekedar melakukan menggunakan media sosial untuk yang sifatnya menghabiskan waktu, bahkan merusak mata kita. Yakinlah, lebih banyak kita gunakan mata kita untuk membaca Al-Quran, insya Allah akan lebih baik buat kita. Maka anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, saya ajak sesuai tema hari ini, hijrah secara fisik, hijrah juga secara mental. Intinya umur kita bertambah, sudah berganti tahun, bagaimana ke depan harus lebih baik lagi. Ya, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia yang bertambah umurnya, bertambah baik tingkah perbuatannya. Seburuk-buruk manusia bertambah umurnya dan makin jelek tingkah perbuatan. Kalaupun seandainya kita makin tua, ya kan, tuanya itu ada 3 macam. Ada tua-tua keladi, ada tua-tua jelantang, ada tua-tua kelapa. Tua-tua keladi makin tua makin jadi, maksiatnya makin parah, makin jauh dari masjid. Ada tua-tua jelantang, makin tua makin gatal, pantang nampak bibirnya, bibir izin, kok bisa mereka nampak, supaya sadar dari pareman. Yang paling baik itu tua-tua kelapa. Makin tua, makin bermanfaat. Pohon kelapa itu batangnya makin tua, makin kokoh buat batang. Disensornya jadi roti sama kelapa. Pelepahnya bisa untuk ngaduk gemblong mau Jawa. Sudah siap ambil parang dibentuk jadi motoran anak-anak. Lidinya bisa buat sapu. Janurnya tanda orang pesta, hiasan di rumah orang pesta, bungkus ketupat di hari raya. Semuanya terpakai pohon kelapa yang tua. Kelapa mudanya nikmat untuk buka puasa. Kelapa tuanya sabutnya bisa buat cuci piring. Sebagian bersihkan kaki pulang dari ladang, sisanya untuk buang ke ayam. Semuanya gitu. Batoknya dibakar, keluar asap, musim nyamuk di kandang lembu. Ampasnya bisa bikin ngepel, santannya bisa bikin ngolak. Jadilah tua-tua kelapa, kita semakin tambah umur, semakin bermanfaat buat orang lain. Dan anak-anak mak keluar dari sekolah, kembali ke lingkungannya, juga harus bisa memberi manfaat buat masyarakat di lingkungannya. Karena manusia mulia itu bukan jabatan, manusia mulia bukan harta, manusia mulia anfa'uhum linnas, sejauh mana dia bermanfaat buat orang lain. Kalian harus jadi pelopor buat remaja masjid di kampung. Ayo, ini sekarang suasana pandemi, macam mana kita belajar?
Kalau bisa kita makmurkan masjid, buat pertemuan, jaga jarak, ikuti protokol, belajar yang bermanfaat. Contoh belajar mandikan jenazah, ajak kawan-kawan di kampung. Kalau bisa kita pasang tekad, yuk orang tua kita bilang harus kita yang mandikan. Jangan bilal mayat terus. Kalau bisa di kampung bilal mayat itu ngawasi. Orang tua emak meninggal itu yang paling membahagiakan. Ketika dia meninggal, anak-anaknya yang mandikan. Anak-anaknya yang mandikan kain kafan. Kerjasama sama BKR, beli kain kafan, kemana cara motongnya? R9 itu untuk apa? Kemana cara ngistinjakan mayat? Apa nggak kepingin orang tua meninggal kita sendiri yang mandikan? Untuk praktek cari kawan paling kurus, mandiin rame-rame. Tinggal pula betulan. Boneka dicari, jangan kawan bikin praktek. Mudah-mudahan sesuai kemauan yang disampaikan Ibu Kepala Madrasah tadi, kita betul-betul memanfaatkan momentum tahun baru ini untuk hijrah secara fisik maupun hijrah secara mental. Yang paling penting secara mental, bagaimana tahun ini harus lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Apapun peristiwa pandemi ini, ambillah hikmahnya, ambillah pelajarannya. Cuma dua ujiannya, apakah dengan pandemi ini kita makin dekat kepada Allah atau makin jauh kepada Allah. Mudah-mudahan musibah menjadikan kita semakin bertakwa, makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan selamat kepada anak-anakku semua, selamat tahun baru Islam. Jangan pernah kendor semangat belajar, harus bisa terus berprestasi walaupun dalam suasana pandemi, dan insya Allah sukses studinya dan semuanya dapat meraih apa yang dicita-citakan. Amin, amin. Ini kan informasi faktual dan terpercaya yang dapat disampaikan melalui liputan hari ini. Saya Rahul, jadi serta seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali. Waktu kesempatan dalam waktu sama dalam acara berpacu dalam ibadah. Saya kembali ke studio untuk melanjutkan acara Suara Hati Seorang Istri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengambil keberkahan dari acara kita ini, kepada anak-anakku, Bapak Ibu, dan seluruh audiens yang mengikuti kegiatan ini melalui media Zoom dimanapun berada, mari sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa kebaikan buat kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuman wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'sum wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan maghfur. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa ayah dan ibu kami, dosa istri, suami, anak cucu kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa orang-orang yang berjasa dalam hidup kami. Ya Allah, jadikan pertemuan ini mendatangkan rahmat dan barokah-Mu kepada kami, khususnya keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri Binjai dimanapun saat ini kami berada. Ya Allah, bimbing dan tuntun kami untuk tetap berada dalam jalan-Mu, untuk tetap dalam naungan ridho-Mu, untuk istiqomah menjalankan perintah-Mu dan menjauhi larangan-larangan-Mu. Allah, kami bermohon kepada lindungi kami semua bangsa ini, khususnya keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri Binjai ini. Berbagai wabah dari berbagai bencana, dan kami berlindung kepada-Mu dari azab. Allahumma ya Allah, dan sukses mereka dimanapun mereka berada, tetap senantiasa mempunyai semangat yang tinggi untuk mencari ilmu, untuk tetap berdisiplin mengikuti program belajar mengajar yang ditetapkan oleh sekolah. Segera selesaikanlah permasalahan. Arahkan ke kursornya. Segala kebaikan
yang diberikan oleh keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri untuk anak-anak yatim kami, untuk menjadi sesuatu yang mendatangkan keberkahan buat Madrasah Aliyah Negeri kita ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ustadz Haji Irfan Yusuf SPDI yang sudah bersama kita tadi dalam beberapa waktu untuk memberikan tausiah dalam rangka peringatan 2 Hijrah. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, yang disampaikan oleh Bapak Ustadz tadi, yaitu mari bersama kita hijrah secara fisik dan mari kita bersama hijrah secara mental. Kemudian anak-anakku sekalian, mari kita belajar dari apa yang terjadi pada kondisi bangsa Indonesia hari ini, sehingga kita bisa meningkatkan amal ibadah kita, bisa meningkatkan silaturahim kita, baik itu di keluarga maupun di masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, ada satu ungkapan yang sama-sama kita pahami bersama, bahwa jika hari ini atau tahun ini lebih baik dari hari tahun atau tahun yang lalu, maka kita dalam golongan orang-orang yang merugi. Tetapi jika kita hari ini atau tahun ini lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya, maka kita berada dalam golongan orang-orang yang beruntung. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya kegiatan tausiah yang disampaikan dan ditutup doa oleh Al-Ustadz kita tadi, maka ini mengakhiri daripada kegiatan kita, kegiatan Madrasah Aliyah Negeri Kota Binjai pada peringatan Muharram 1442 Hijrah. Saya Surya Sudaryanto selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum sekaligus pembawa acara pada kegiatan ini. Mohon maaf jika ada kekurangan di sana sini, dan begitu juga panitia, mohon maaf jika ada kekurangan di sana sini. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita semua saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Semoga kita sehat-sehat semua, segera musibah berakhir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pada berpartisipasi untuk bersama. Asal dari dalam dulu. Bapak dan Ibu juga. Barang-barang tinggalan dari anak-anak yang masuk lagi sini ya. Wajah yang belum dapat. Oh ini oh. Saya belum. Nah, keluar.